Pada 2 kali pertemuan yang lalu, kita telah membahas kewajiban kita menolong dua pihak yang sedang bertikai, baik pihak yang menzalimi maupun yang dizalimi. Allah memang membuat kita manusia sebagian memiliki kelebihan atas sebagian yang lain, agar kita bisa saling menolong dan bisa mengembangkan kegiatan bisnis yang bisa kita gunakan sebagai sumber mata pencarian untuk kehidupan. Jadi diharapkan yang berlebih menolong yang kurang, dan karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, maka masing-masing dua pihak itu bisa saling menukar yang akhirnya saling menguntungkan, dan keuntungan masing-masing itu bisa dipakai untuk bekal hidup. Namun seringkali kelebihan disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mendominasi pihak lain, sehingga muncul perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itu, umat muslimin sebagai khalifah di muka bumi diarahkan oleh Allah untuk berperilaku damai, dan Allah menganjurkan kita untuk berusaha mendamaikan siapapun yang sedang berselisih atau bertikai, agar kita semua bisa hidup damai. Kedamaian dan perdamaian antar anggota masyarakat sangatlah penting, karena dengan kedamaian hati terasa tenang, masyarakat bisa hidup tentram, perintah-perintah agama bisa dilaksanakan dengan baik, persahabatan dan kerjasama bisa dibangun, negara bisa tumbuh makin kuat, dan perbedaan pendapat bisa mendorong kepada kreativitas. Tentu prioritas utama dalam membantu menciptakan kedamaian dan perdamaian adalah lingkungan orang-orang dekat, seperti kerabat keluarga, rumah tangga, dan teman-teman kerja. Karena begitu pentingnya peranan kedamaian dan perdamaian, usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian itu termasuk syarat utama sempurnanya iman. Saya ulang, begitu pentingnya peranan kedamaian dan perdamaian, usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian termasuk syaratnya iman atau syarat sempurnanya iman. Dalil yang saya pakai, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Syarat itu tadi di ayat ini tercantum di kata-kata terakhir, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Ya. Fattaqullaha wa aslihu, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Aslihu itu artinya damaikan. Damaikanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kamu memang betul-betul orang beriman. Jadi kalau betul-betul beriman, takwa dan mendamaikan orang-orang sekitar itu harus dilakukan. Itulah kita ambil kesimpulan bahwa kedamaian dan perdamaian, kalau kedamaian itu damai kita, perdamaian itu mendamaikan antar manusia. Jadi dua-duanya. Kalau dalam bahasa Arab itu as-sulhu itu bisa berarti dua-duanya, atau islah, as-sulhu atau al-islah. Allah memang menyukai kedamaian dan menganjurkan umat manusia untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, dan berdamai dengan masyarakat, serta berdamai dengan lingkungan. Jadi memang kita diharapkan itu berdamai itu secara komprehensif. Begitu besar perhatian Allah kepada
kedamaian. Sehingga Allah menyebut kata yang menggunakan kata dasar sulhun. Sulhun itu bisa berarti damai, kedamaian, bisa berarti kebaikan. Amal solih, solih itu dari kata sulhun juga. Nah, sulhun itu artinya damai, tapi seringkali kita mengartikan amal solih itu amal baik. Ya, berarti amal baik adalah amal yang menghasilkan kedamaian. Nah, Allah itu menggunakan kata dasar damai dengan derivatifnya itu sebanyak 180 kali. Coba, sampai disebut 180 kali dari kata dasar sulhun dan derivatifnya, kata-kata yang berasal dari sulhun. Di antara 180 kali kata yang disebut di dalam Al-Quran itu, 30 di antaranya dalam bentuk kata kerja. Nah, kalau kata kerja berarti kan aktif. Dan 150 dalam bentuk kata lain. Bisa kata benda dan bisa kata sifat. Nah, kalau kata sifat itu kan berarti karakter. Karakter itu berarti harus dilakukan secara continuous, berkesinambungan. Dan secara eksplisit Allah juga menyebut bahwa berdamai itu baik. Wassulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Begitu pentingnya kedamaian dan perdamaian. Rasulullah SAW bersabda bahwa mendamaikan orang-orang terdekat itu bernilai lebih tinggi daripada puasa, sholat, dan sedekah yang sunnah. Saya ulang, begitu begitu tinggi nilainya perdamaian dan kedamaian itu, sampai Rasulullah menyatakan bahwa tindakan mendamaikan itu nilai atau derajatnya lebih tinggi daripada puasa, sholat, dan sedekah. Tentu ini menurut para ulama, yang dimaksud dengan sholat, puasa, dan sedekah ini adalah yang sunnah. Jadi yang sunnah, sholat berapa rakaat pun, puasa berapa rakaat pun, itu masih tinggi nilainya perdamaian. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salat was sadaqah. Mau nggak aku beritahu tentang sesuatu yang lebih unggul, lebih utama dibanding derajatnya puasa, sholat, dan sedekah? Ini kan membuat orang lalu curious. Ya Rasulullah, mau. Rasulullah menjawab, islahu dzatal bain, mendamaikan orang-orang dekat. Kebalikan dari itu, wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Kalau merusak hubungan antar orang-orang dekat, itu al-haliqah, sama dengan memotong atau mencukur. Al-haliqah itu kalau zaman sekarang seringkali diartikan untuk memotong rambut. Nah, ini kalau orang tidak mendamaikan atau bahkan suka bertikai, itu sama dengan orang yang suka memotong rambut dari pangkalnya atau memotong hubungan antar manusia yang bisa menjadi pangkal segala kebaikan. Dalam bahasa Arab, kata sulhun itu mempunyai beberapa arti. Coba kita ambilkan arti dari kata sulhun dan beberapa derivatifnya. Derivatif kata yang berasal dari sulhun, ya, dari kata derive. Kalau kimia itu ya turunan-turunannya itu derivatif. Sulhun itu kata dasar, kemudian jadian-jadian dari kata dasar itu namanya derivatif atau bahasa Arabnya mushtaq. Ya, mushtaq. Arti pertama, artinya perdamaian. Perdamaian itu kebalikan dari kata perselisihan, pertikaian, dan konflik. Berasal dari kata ini, kita peroleh kata berdamai,
yang berarti menghindari perselisihan, menghindari pertikaian, menghindari konflik, dan menghindari permusuhan. Misalnya, suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga karena sang suami misalnya tidak lagi bisa mencari nafkah disebabkan dia sakit, kena stroke atau apapun yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja atau karena kecelakaan. Maka mereka bisa mencari jalan damai. Bukankah suami itu kewajibannya memberi nafkah? Kalau suami tidak memberi nafkah, itu padahal dia mampu. Ya, suami yang mampu tapi tidak memberi nafkah pada istri, dia dosa. Kalau dia tidak memberi nafkah selama 1 tahun, ya setiap hari dia dosa. Nah, karena itu dosa, maka suami yang merasa tidak melaksanakan kewajibannya, ya dia bisa mengajak cerai. Maaf ya, aku tidak bisa melanjutkan perkawinan ini, karena kalau saya lanjutkan berarti aku akan berbuat dosa setiap hari. Agar aku tidak berbuat dosa, kita cerai saja. Jadi perceraiannya itu menghindari dosa. Terus bisa saja mereka suami istri itu mencari jalan damai. Gak usah gitulah, kita damai saja. Nah ini ayatnya, wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap yang tidak acuh dari suaminya, atau artinya suami itu mau meninggalkan dia, maka tidak mengapa, tidak menjadi masalah bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Apa itu perdamaiannya? Istri bilang, ya udahlah, kamu kan tidak ingin sakit, tidak mengharapkan celaka. Ini sudah terjadi. Aku mempunyai kemampuan yang bisa saya gunakan untuk mencari penghasilan. Udah, kamu tetap jadi suamiku, kamu tidak usah memberi nafkah, tidak apa-apa, aku yang mencari penghasilan. Nah, lalu dengan begitu, suami bisa terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dengan begitu, kalau mereka melanjutkan, tidak ada dosa lagi. Nah, jadi perdamaian ini terlihat betapa fleksibelnya hukum Islam. Hukum dasarnya memang suami harus memberi nafkah kepada istri. Tapi kalau ada masalah, maka suami istri bisa mengadakan perdamaian. Dan itu disukai oleh Allah. Mendamai, arti yang kedua, mendamaikan. Mendamaikan itu artinya membantu dua pihak yang sedang bertikai untuk mengatasi perselisihan mereka sehingga mereka kembali hidup damai. Nah, itu mendamaikan. Misalnya, jika suami istri sulit mencari perdamaian di antara mereka karena masing-masing ingin mengutamakan kepentingan egonya. Suami punya selera sendiri, istri punya selera sendiri, lalu perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan tadi menimbulkan konflik. Kalau konflik itu sulit diatasi, maka masing-masing suami dan istri itu bisa mengutus seseorang negosiator. Istilahnya dalam Al-Quran hakam. Hakam itu bisa berarti hakim, tapi hakim bukan hakim, tidak harus hakim resmi dari pemerintah, tapi bisa juga wakil dari keluarga masing-masing yang bisa diharapkan bernegosiasi. Tapi misinya satu, bandingkan dengan lawyer, advokat. Lawyer itu misinya menang. Jadi kalau lawyernya itu membela istri, targetnya istri menang. Kalau membela suami, targetnya suami menang. Tapi ini hakam yang diutus oleh masing-masing pihak, misinya hanya satu, mencari kedamaian. Ya, jadi berarti kalau pakai lawyer itu harus ada pesan
Kamu mewakili aku, tapi yang dicari adalah damai. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu khawatir perpecahan di antara mereka berdua suami istri, maka utuslah hakam atau istilah yang saya pakai di sini negosiator dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Yurida islaha. Nah, di sini kata kuncinya adalah islaha yang berasal dari sulhun. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang kedua pihak itu mengharapkan perdamaian, maka Allah akan memberikan kecocokan kepada dua pihak. Nanti akan ketemu saling mendekat ya. Pihak suami dan istri karena ada konflik lalu ada gap. Nah, karena ada misi yang sama, maka gap itu bisa dipersempit, bisa ketemu kemudian menjadi solusi. Dan ingat, innallaha kana aliman khabira. Allah itu Maha mengetahui dan mengenal apapun yang terjadi. Jadi kalau masing-masing itu jujur dengan misi yang sama, maka Allah akan memberikan kecocokan. Kalau ada agenda yang tersembunyi, Allah tahu. Jadi, secara umum, umat manusia harus menganggap diri mereka masing-masing itu sebagai saudara yang bersatu dan berdamai. Maka jika ada di antara mereka yang terlibat dalam perselisihan, yang lain mesti merasa terpanggil untuk membantu mendamaikan agar mereka menghentikan pertikaian. Bukan ikut campur, ya, bukan ikut campur, tapi mendamaikan. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jadi konsep saudara dalam Al-Quran itu bisa saudara hubungan darah, bisa saudara hubungan agama, dan kedua-duanya kuat, ya, kedua-duanya kuat. Oleh karena itu, fa'aslihu baina akhwaikum, damaikanlah dua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Ini berarti mendamaikan orang itu termasuk bagian dari ketakwaan, dan Allah menjanjikan akan memberikan rahmat. Arti yang ketiga adalah kebersamaan dengan tenggang rasa. Ada rasa kebersamaan, tapi kebersamaannya itu dengan tenggang rasa. Tidak bersama tapi saling sikut menyikut atau saling mengambil haknya, bukan. Tanpa ada keinginan untuk merugikan pihak lain. Saling memaafkan jika ada sedikit kurang atau lebihnya. Ini saya ambil dari contoh kalau ada anak yatim. Kalau ada anak yatim dalam Islam, konsepnya itu bukan lalu terus dikirim ke panti asuhan anak yatim. Bukan, itu konsep Islam tidak begitu. Konsep Islam begitu ada anak yatim, maka saudaranya, atau kalau nggak ada kerabatnya, ya pihak lain yang dirasa dekat yang mengurusi anak yatim tadi. Nah, zaman Rasulullah dulu banyak anak-anak menjadi yatim karena bapaknya ikut perang, karena Madinah diserbu, lalu bapaknya meninggal, maka menjadi yatim. Nah, maka anak-anak yatim ini dianjurkan oleh Allah ambil rawat. Nah, terus mereka yang merawat anak yatim ini, karena ada firman Allah yang mengatakan bahwa orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan makan api neraka. Lalu orang-orang pada hati-hati. Karena mereka pada hati-hati, harta dari anak yatim yang warisan dari bapaknya itu dijaga baik-baik. Kalau di konteks Indonesia misalnya makan nasi, maka beras untuk anak yatim dan beras keluarga itu dibedakan. Lalu memasaknya juga dibedakan. Nah, anak-anak, yang namanya anak-anak, kadang-kadang makan banyak, kadang-kadang makan sedikit.
sehingga kadang-kadang kurang, kadang-kadang berlebih. Nah, kalau ada sisa, keluarga ini tidak berani makan. Karena kalau makan itu, katanya itu api. Lalu Allah menurunkan wahyu berikutnya, oh berdamai itu boleh. Nah, berdamainya itu boleh dicampur. Oke lah, berasnya si anak yatim itu campur dengan berasmu, dimasak bareng. Tapi proporsinya itu diperhitungkan dengan baik. Yang kira-kira anak itu makannya seberapa. Ya kalau ada kelebihannya, kekurangannya, dimaafkan saja. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Bagaimana ini Rasulullah, sulit kita mengelola harta anak yatim ini. Terus qul islahul lahum khair. Katakanlah berdamai dengan mereka itu lebih bagus. Apa itu contohnya? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu mencampur harta anak yatim dan hartamu dalam suatu kegiatan, misalnya kegiatan makan atau kegiatan bisnis, ya, karena bisa saja yang mengelola harta anak yatim itu pedagang, kemudian harta anak yatim diikutkan supaya bisa berkembang. Nah, itu campur silakan, tetapi hati-hati. Nah, kalau ada kurang lebihnya itu saling memaafkan. Karena apa? Fa ikhwanukum, mereka itu kan saudaramu sendiri. Tapi niat orang yang merawat itu diketahui oleh Allah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui antara orang yang memang kepingin damai dan orang yang kepingin merusak tatanan untuk anak yatim. Nah, di sini yang satu yang tidak mengikuti pedoman menjaga harta anak yatim itu disebut mufsid, orang yang melakukan kerusakan. Kebalikannya adalah muslih, orang yang melakukan kebaikan dalam mengelola harta anak yatim. Ini akar katanya juga sulhun, damai. Jadi orang yang berdamai dengan anak yatim ini itu mencari cara-cara yang baik, yang tidak mengakibatkan kerusakan dalam hubungan dan sebagainya. Arti keempat, sulhun bisa berarti kebaikan. Kebalikan ini kebalikan dari keburukan, kebalikan dari kejahatan, kebalikan dari pelanggaran. Nah, perbuatan baik itu apapun itu menjauhkan dan tidak memancing perselisihan. Oleh karena itu, perbuatan baik yang tidak menyebabkan perselisihan itu kan berarti perbuatan yang ujung-ujungnya adalah damai. Nah, perbuatan baik yang menyebabkan damai itu namanya soleh, amal soleh. Jadi kalau diartikan amal soleh itu amal baik. Baik itu apa? Baik itu adalah tindakan-tindakan yang tidak menyebabkan konflik antar pihak. Terus Allah memberikan contoh. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta dan orang yang bisa melihat itu tidak sama. Nah, terus dipakai kias untuk walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii. Juga tidak sama antara orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan perilakunya itu soleh, perilakunya tidak menimbulkan konflik, perilakunya itu perilaku damai, tidak sama dengan al-musi, orang yang suka berbuat buruk. Musi itu dari kata su atau sau yang artinya buruk. Al-musi itu orang yang suka berbuat buruk. Jadi kalau begitu orang yang suka berbuat buruk itu berbuat sesuatu yang bisa menyebabkan friksi, perselisihan di antar manusia. Nah, ini kita tidak pernah membahas amal soleh itu apa. Umumnya orang amal soleh itu apa? Ya sholat, puasa. Oh enggak, tidak hanya itu. Semua perilaku kita yang tidak menyebabkan perselisihan
yang wajar, itu namanya amal soleh, tapi didasari dengan keimanan. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sayang, sedikit di antara kamu yang mengambil pelajaran. Tentu Allah akan memperlakukan secara berbeda antara orang yang suka berbuat baik dan orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Allah mempertanyakan ini supaya kita curious. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang suka berbuat buruk, as-sayyi'at di sini buruk, suka diartikan kejahatan. Kalau buruk itu lebih luas daripada kejahatan, karena seringkali orang merasa tidak jahat kalau tidak merugikan orang lain. Kalau hanya merugikan diri sendiri, tidak diartikan jahat. Aku gak berbuat jahat, aku berbuat ini yang rugi aku sendiri. Enggak. Kalau as-sayyi'at itu termasuk yang itu. Semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri maupun orang lain, itu termasuk di as-sayyi'at. Kalau diterjemahkan kejahatan, maka kejahatan itu seringkali diartikan sebagai yang merugikan orang lain. Jadi kalau saya cenderung diterjemahkan kembali ke aslinya aja. Nah, ini terjemahan yang saya pakai, ini terjemahan tinggal copy paste ya, copy paste. Apakah orang-orang yang suka berbuat buruk itu mengira bahwa kami Allah akan memperlakukan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Kembali lagi tadi, beriman dan beramal soleh, beriman dan berperilaku, melakukan tindakan-tindakan yang baik yang tidak menyebabkan perselisihan. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, apakah hidup mereka dan mati mereka sama? Sama yahkumun, betapa buruk mereka mengambil kesimpulan. Yahkumun, hakama yahkumu, itu mengambil hukum, itu artinya mengambil keputusan. Jadi keputusan yang menganggap sama itu buruk. Jadi seorang yang berbuat baik sebenarnya dia berperilaku yang menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya orang yang berbuat buruk sebenarnya dia berbuat untuk berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri. Man amila solihan, nah ini kata kuncinya solihan, soleh dari kata sulh. Siapa yang melakukan sesuatu kebaikan di sini tidak memakai hasan, tidak memakai khair, tetapi memakai soleh, berarti kebaikan yang menyebabkan kedamaian. Fali nafsih, maka perbuatan dia itu menguntungkan diri sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Ini lagi pakai kata asa'a, berarti soleh itu kebalikan dari su', kebalikan dari buruk. Siapa yang berperilaku buruk, maka dia merugikan diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Arti kelima, soleh itu artinya layak, proper, atau patut. Sebagai kebalikan dari kata tidak layak, tidak patut. Jadi kalau bahasa Indonesianya kasih tidak saja, itu kebalikannya. Bila seseorang berperilaku yang layak atau patut, berarti dia berperilaku baik yang sesuai dengan tata cara kemasyarakatan yang baik. Saya ambil contoh yang dipakai sehari-hari untuk benda. Mobil ini layak jalan, mobil ini roadworthy, mobil ini kalau dipakai di jalan itu tidak menimbulkan masalah karena semua peralatannya, perlengkapannya itu berfungsi dengan baik. Kalau bannya itu tidak baik, tipis, itu tidak layak karena dia bisa pecah di jalan, bisa merugikan penumpangnya sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Nah, itu tidak layak. Orang yang perilakunya layak
layak bermasyarakat. Jadi kalau kalau mobil itu roadworthy, kalau mobil itu airworthy, kalau kapal itu seaworthy, kalau manusia apa itu? Relation worthy atau societal worthiness, saya tidak pernah ketemu ya. Nah, istilah worthy dalam bermasyarakat itu namanya amal soleh, orangnya orang yang soleh. Nah, orang yang berperilaku wajar, berperilaku soleh, itu ketika dia berbisnis, dia akan melakukannya dengan norma-norma yang wajar, sesuai dengan cara-cara yang bisa diterima semua pihak yang terkait. Misalnya dia mengambil keuntungan tidak terlalu besar, dia memberikan pelayanan yang baik, dia tidak menjual barang rusak, tidak menjual misalnya telur itu tidak menjual telur yang rusak, yang busuk. Itu orang yang worthy di dalam berdagang. Orang yang worthy dalam bergaul ya tidak suka gosip dan sebagainya. Nah, orang yang berperilaku layak semacam itu berpotensi menjadi kaya. Ini sampai hubungannya dengan materi. Orang kalau perilakunya itu worthy, layak dalam bermasyarakat, maka dia berpotensi kaya. Ya bagaimana tidak? Dia kan perilakunya baik. Jadi kalau dia berdagang, ya pembelinya merasa aman, nyaman, senang berdagang dengan dia. Maka dia bisa dapat keuntungan. Kalau dia berkawan dalam bepergian, dia juga tenggang rasa. Maka potensi untuk kaya menjadi besar. Allah menyebutnya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tentukan di dalam kitab Zabur sesudah berzikir di dalam Zabur, sesudah kami tulis di alam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Saya ulang, poinnya di bagian belakang. Bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Bumi itu apa? Bumi itu sumber segala materi. Emas dari bumi, makanan dari bumi, pakaian dari bumi, kendaraan dari bumi, rumah juga dari bumi. Jadi bumi itu adalah sumber dari segala macam materi. Materi itu seringkali kita sebut kalau menjadi hak milik menjadi harta. Jadi bumi adalah harta. Nah, kalau dikatakan bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh, berarti kekayaan bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya Allah, oleh manusia-manusia yang perilakunya wajar, dalam pergaulan wajar, dalam berbisnis wajar, dalam pendidikan juga wajar dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat banyak orang Islam yang ketika berbisnis, perilaku bisnisnya itu tidak wajar, tidak worthy terhadap bisnis, tidak business worthy. Maka orang Islam yang semacam itu ya sulit untuk menjadi kaya. Tapi banyak orang yang bukan Muslim, tapi perilakunya ketika berdagang itu business worthy, soleh, maka mereka menjadi kaya. Ini lepas dari mereka yang suka menipu ya. Bisa juga orang kelihatannya kaya karena penipuan atau pencurian. Itu kekayaannya tidak langgeng. Baik, saya teruskan dengan arti yang keenam. Sulh atau soleh itu artinya melakukan perbaikan. Bahasa Inggrisnya improve atau better, to do betterment, to make something better, atau to improve. Atau misalnya kalau tatanan masyarakat sudah rusak,
Lalu kita suka pakai kata reformasi. Reformasi itu tatanan yang rusak coba dibentuk kembali, dibentuk kembali dengan cara yang lebih baik, disebut reformasi. Nah, reformasi itu juga islah. Kalau perusahaan biasanya istilahnya bukan reformasi tapi restrukturisasi, restructuring. Nah, melakukan arti sulh itu artinya melakukan perbaikan, make it better. Kebalikan dari melakukan pengerusakan, make it worse, menjadi lebih buruk. Nah, tapi di dunia ini kita berusaha mempromosikan orang agar berbuat baik, tapi selalu ada orang-orang yang sukanya melakukan pengerusakan, baik pengerusakan itu materi maupun tatanan hidup. Nah, ini saya ambil contoh negatif ya. Di surat An-Naml ayat 48 Allah berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kota ini yang disebut kota tempat tinggalnya Nabi Saleh, kaum Thamud. Tis'atu rahtin, ada 9 orang. Ini suka orang mencocokkan, sekarang ini kan juga ada 9 orang. Enggak, ini konteksnya bukan sekarang, konteksnya zaman Nabi Saleh. Di kota kaumnya Nabi Saleh yaitu Thamud, ada 9 orang yang suka melakukan pengerusakan fil ardi, di muka bumi. Pengerusakan ini lebih ke tatanan hidup. Wala yuslihun, dan mereka tidak mau melakukan betterment, tidak mau melakukan yang makin baik, tidak membuat tata hidup menjadi lebih baik. Ini di ayat berikutnya itu ada contoh, mereka itu bersekongkol untuk membunuh Nabi Saleh, untuk membunuh orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kecenderungan membunuh orang yang mengajak kebaikan itu selalu ada kapan saja. Siapa itu? Mesti orang jahat. Orang yang suka melakukan kejahatan, kalau ada orang yang menganjurkan kebaikan, pasti gelisah. Karena mereka menjadi tidak bisa melakukan itu. Kalau mereka mau korupsi, orang-orang yang mempromosikan kebaikan itu buka masalah, ganggu ini, ngaco ini. Jadi orang yang ngaco adalah orang yang mengganggu mereka dalam melakukan kejahatan, maka mereka ingin membunuh. Nah, dan pembunuhan semacam itu selalu ada, ya, kapanpun. Nah, kalau di bidang wartawan, kalau ada wartawan yang suka mengungkapkan kejahatan-kejahatan orang siapapun, termasuk pejabat, dia tunggu aja nasibnya. Jadi memang orang yang mempromosikan kebaikan itu selalu dimusuhi oleh orang-orang yang baik, yang jahat. Nah, itu mereka berbuat ifsad, kebalikan dari islah. Tentu akan berbeda nasib orang yang suka melakukan perbaikan dan orang yang suka melakukan pengerusakan. Baik pengerusakan terhadap lingkungan hidup maupun tatanan hidup. Allah Maha Adil. Maka Allah akan memperlakukan pendamai secara berbeda dengan pengerusak. Tadi ada pertanyaan, ini ada lagi pertanyaan serupa. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami memperlakukan orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang yang suka melakukan pengerusakan di muka bumi? Atau apakah kami akan memperlakukan sama antara orang yang bertakwa dan orang yang suka melakukan dosa? Dosa itu pelanggaran. Orang yang bertakwa itu yang tidak suka melanggar.
Jadi sebenarnya kalau penduduk negeri ini orang-orang yang bertakwa enak, karena orang bertakwa itu tidak suka melanggar. Jika suatu masyarakat di suatu daerah pada suka berperilaku baik yang mendatang kedamaian, bukan perselisihan, dan suka melakukan perbaikan-perbaikan, bukan pengerusakan, maka Allah tidak akan menghancurkan mereka dengan bencana. Jadi Allah berjanji tidak akan menghancurkan suatu daerah kalau daerah itu penduduknya suka kedamaian dan perdamaian. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan menghancurkan daerah dengan cara yang zalim, sedangkan penduduknya itu adalah muslihun, yang selalu melakukan perbaikan, yang selalu melakukan improvement. Jadi bukan hanya konstan, tapi selalu improve. Nah, itu Allah tidak akan menghancurkan. Nah, kalau ada satu negeri yang hancur, apakah hancur itu secara kealaman, lingkungan, atau secara ekonomi, maka di situ lihat pasti ada pihak-pihak yang melakukan ifsad, pengerusakan. Dan Allah berjanji akan melindungi orang-orang yang suka berbuat baik dan suka perdamaian. Inna waliyyallahu alladzi nazzala kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh, orang yang perilakunya baik, yang perilakunya itu menyebabkan kedamaian. Dan Allah juga berjanji akan menjadikan mereka penguasa, meneguhkan agama mereka, dan memfasilitasi keamanan mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Mudah-mudahan ini terjadi di negeri kita, ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mau mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka penguasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka itu menjadi penguasa. Dan sungguh Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai oleh Allah untuk mereka. Dan Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang aman sentosa. Allah juga menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat, sekaligus di dunia baik, di akhirat baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dalam pengertian tadi, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan menjadikan kehidupannya itu kehidupan yang thayyibah, yang bagus di dunia, dan besok di akhirat akan diberi pahala dengan pahala yang paling baik, sesuai lebih berlipat-lipat dari kebaikan yang mereka lakukan. Sedangkan di akhirat mereka dijanjikan akan tinggal di surga yang serba nyaman. Wa may yu'min billahi wa shalihin yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memasukkannya dia ke surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, orangnya kekal di sana, abada, dan masanya itu abadi. Jadi orangnya itu ya selamanya di sana, dan masanya juga selamanya. Jadi baik dari segi orangnya maupun tempatnya itu sama-sama kekal. Allah mengajari kita agar berdoa. Kita ini kan lemah, maka perlu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berperilaku baik dan suka perdamaian. Itu dituturkan oleh Allah di surat Al-Ahqaf. Ketika manusia berumur 40, semuanya sudah stabil, lalu doanya,
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, tunjukilah saya agar saya bisa bersyukur terhadap kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan tunjukilah agar aku bisa berperilaku soleh yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah anak cucuku sebagai manusia-manusia yang soleh juga. Saya akan kembali kepadamu Allah, dan saya berserah diri kepadamu. Jadi kita mohon agar kita tetap terbimbing berperilaku yang baik, yang menghasilkan kedamaian dan perdamaian. Baik, ringkasannya bahwa berdamai itu termasuk syarat sempurnanya iman dan disukai Allah. Berdamai lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah sunnah. Allah menganjurkan kita berdamai, mendamaikan, menghentikan pertikaian, bertenggang rasa, dan menjauhi perselisihan. Perdamaian itu menguntungkan diri sendiri dan mengokohkan iman, juga mendatangkan kekayaan dan mengantarkan ke surga. Allah melindungi pendamai dari bencana. To wrap up, ya, untuk akhir kata mengenai ini, bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama damai. Kalau ada orang mengatakan orang-orang Islam itu cenderung teroris, itu bullying yang politik, ya. Political bullying. Orang-orang kelakuannya seperti ini kok dikatakan teroris? Teroris itu bukan muslih, bukan soleh, kebalikan, bukan ajaran Islam. Tapi kalau dicapkan seperti itu, mereka punya pendirian. Meskipun salah, kalau diulang, maka kesalahan itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Mereka menganggap itu. Tapi kita mesti menyadari, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran pasti akan tiba, akan datang, dan kebatilan pasti akan hancur. Wa kana wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti akan hancur. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa suka pada kedamaian dan perdamaian. Amin.